Sobat IDX Channel, kembali lagi di Break Time ya. Kali ini dengan saya Fajar Wayong, mewakili teman-teman tim Digital IDX Channel dan juga tim redaksi IDX Channel. Nah, sebelumnya semoga semua tetap pada sehat gitu ya, tetap semangat, dan di jam break atau di jam istirahat kali ini makan siang aja dulu, nggak apa-apa, sambil makan siang, sambil minum, cari cemilan gitu ya, biar santai. Mungkin yang tadi udah mulai trading ya dari awal, udah kelihatan hasilnya gitu ya seperti apa, atau mungkin lagi menimbang-nimbang mau masuk di saham apa atau di sektor apa, nggak apa-apa sambil ditonton juga break time kita, sambil mungkin monitor lainnya ngeliatin ya laju saham portofolionya ataupun pasar seperti apa di hari ini. Nah, ini komen-komennya kayak sudah mulai banyak nih ya, beberapa tuh sudah mulai join. Halo, terima kasih sudah join. Boleh diinfo juga teman-temannya untuk bisa gabung ke break time kita kali ini. Nah, seperti biasa teman-teman dan sobat IDX Channel, sobat investor, di break time kali ini kita tentunya akan bawa satu tema gitu ya, atau satu bahasan untuk bisa kita gali lebih dalam. Dimana kali ini break time-nya akan seputar otomotif dan juga properti. Nah, ini sepertinya cukup menarik nih, dimana kita tahu ada beberapa kebijakan yang digulirkan. Nah, judul atau tema kita kali ini di break time adalah menengok saham properti dan otomotif pasca kebijakan DP 0%. Nah, ini teman-teman pastinya udah cukup banyak ya mengikuti informasi ini, kebijakan DP 0%, kemudian juga diskon pajak atau PPNBM yang digulirkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya dua hal yang menarik sekali digulirkan oleh dua otoritas, dari yang satu dari Kementerian Keuangan, kemudian terkait DP itu dari Bank Indonesia. Gimana sih sebetulnya kebijakan ini di lapangan? Apakah kemudian direspon cukup baik juga? Dan apakah kemudian saham-sahamnya juga ikut mendapatkan sentimen yang positif begitu ya dari kebijakan ini, terutama di dua sektor tadi, otomotif dan juga properti. Nah, tapi tentunya kita nggak akan sendirian dong ya hari ini. Nggak saya aja untuk bisa mengajak teman-teman berdiskusi soal ini. Kita ada narasumber tentunya di hari ini. Sebentar lagi tentunya akan kita diskusi mulai dengan Mbak Rizka Friani, pengamat pasar modal. Nah, kita sambil coba dulu. Saya sambil baca-baca komennya juga nih teman-teman. Ada siapa tuh? Bang Mini lepas suspend di Simetrix 21, Prayudarian, yo booster properti nih. Oke, apakah udah punya saham-saham di sektor properti? Kita coba lihat. Nanti juga mungkin saya tanyakan juga saham per sahamnya, ada rekomendasinya seperti apa nih dari pengamat pasar modal Mbak Rizka. Kemudian dari Willy Krishna, ICBP gimana nasibnya? Aduh, emotnya sedih. Oke, kita lihat ICBP ya nanti. Tapi sepertinya hari ini kita nggak akan ngomongin itu juga. Tapi mudah-mudahan masih sesuai dengan toleransi risikonya teman-teman. Kemudian ada lagi Bang Jago, prediksinya gimana? Arto ya, Bang Jago ya, yang Ban digital. Kemudian ada lagi Ayu Swin, komoditas gimana nih Bang? Komoditas. Oke, ini sepertinya udah gabung. Halo Mbak Rizka. Halo, Selamat siang Mbak Rizka. Ya, suara saya terdengar jelas? Iya, jelas Mas. Jelas ya Mbak Rizka. Oke, makasih banyak Mbak Rizka udah gabung nih. Ini saya juga sambil menyapa teman-teman IDX Channel, Sobat Investor, yang kali ini komennya udah rame nih Mbak, meskipun memang belum spesifik nih ke soal tema kita, tapi tadi udah ada beberapa sih yang ngomongin soal sektor-sektor itu. Mbak Rizka udah ready? Iya. Udah ready ya? Tadi by the way, saya sudah kasih prolog Mbak Rizka ke teman-teman investor. Ada dua kebijakan terbaru yang digulirkan oleh otoritas. Yang pertama Bank Indonesia ya, untuk merelaksasi loan to value sampai 100% ya untuk properti dan juga otomotif, ini dari 1 Maret sampai 31 Desember. Kemudian yang kedua adalah diskon pajak ya, PPNBM untuk otomotif dan juga properti nih dengan beberapa kategori. Mungkin juga sambil saya informasikan juga nih teman-teman. Untuk properti ada diskon pajak PPN rumah sampai dengan 5 miliar rupiah, dua kategori. Yang pertama diskonnya 100%, ini maksimal 2 miliar rupiah harganya, kemudian diskon 50%, 2 sampai 5 miliar rupiah. Kemudian untuk otomotif, untuk PPNBM-nya ini juga ada dua kategori, sedan dan juga hatchback atau MPV SUV. Dan untuk kebijakan relaksasi kredit, BI juga nyebut ini bisa untuk otomotif dan juga properti.
1 Maret sampai 31 Desember 2021. Oke, mungkin prolognya dari saya cukup segitu aja nih, Mbak Rizka. Yang aku pengen tanyain dan juga mungkin teman-teman pengen tahu. Ini terkait dua kebijakan ini, pandangan Mbak Rizka seperti apa nih, Mbak? Sebelum kita masuk ke sektornya secara spesifik, tapi kebijakan ini apa yang bisa kita cermati sebetulnya? Iya, dengan adanya kebijakan pembebasan PPNBM, atau juga kita bisa lihat ada DP 0% juga untuk properti, ini saya melihat merupakan kebijakan yang bagus untuk menumbuhkan sektor properti dan sektor otomotif yang sebelumnya memang mengalami dampak yang signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Kalau kita lihat, itu di bulan sepanjang tahun 2020, kondisi penjualan mobil itu menurun signifikan. Pada tahun 2020 itu total volume wall sales itu anjlok sebesar 48,3% dari tahun sebelumnya. Sedangkan retail juga, penjualan mobil untuk retail itu minus sampai dengan 5%. Dan kalau kita lihat juga beberapa emiten properti beberapa kali mengalami atau melakukan revisi. Di sini melakukan revisi untuk target-target marketing sales. Itu kan artinya dampak dari COVID-19 ini sangat memukul kedua sektor tersebut. Karena kita juga tahu bahwa pada tahun 2020 di sini kan retail terkena dampak yang sangat signifikan. Tentunya daya beli masyarakat itu juga bisa terbilang cukup rendah ya. Daya beli masyarakatnya menurun, pembelian baik itu rumah maupun kendaraan dalam hal ini adalah mobil itu juga menurun signifikan. Jadi saya lihat bahwa keputusan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dua sektor merupakan hal yang tepat seiring dengan recovery ekonomi yang saat ini diasumsikan memang kita bisa tumbuh di 4-5%. Jadi ini memang sejalan sama target dari pemerintah. Oke. Jadi kontraksinya memang sudah terlihat begitu ya, Mbak Rizka, dari data-data yang kemarin juga sudah dirilis. Tapi apakah kemudian kebijakan ini begitu ya, dua kebijakan ini kalau kita lihat lebih lanjut, efeknya akan cukup nyata nggak nih, Mbak Rizka? Atau mungkin sudah ada data yang Mbak Rizka juga sudah melakukan riset bahwa sudah mulai terlihat ada kenaikan sisi penjualan kah dari otomotif dan juga propertinya pasca kebijakan ini diluncurkan atau seperti apa? Ya, sebenarnya untuk sektor properti sendiri, itu kita bisa melihat dari masing-masing emiten properti saat ini dari awal tahun ya sudah menargetkan pertumbuhan marketing sales yang cukup agresif dibandingkan tahun 2019. Ini kan artinya memang dari emiten juga sudah optimis bahwa pertumbuhan properti ini akan mulai bangkit di tahun 2021. Namun kita rasakan juga ya ini mungkin belum terlalu berdampak signifikan. Terutama kebijakan pemerintah ini juga kan kita harus sesuaikan juga dengan data-data ekonomi yang ada. Di mana kalau kita perhatikan data ekonomi khususnya daya beli, kita lihat dari Consumer Confidence Index di bulan Januari itu masih berada di level 84,9 atau mengalami penurunan sebesar 96,5. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa menjadi patokan ini terlalu agresif atau terlalu optimis. Mungkin sekarang kita lebih moderat untuk melihat perkembangannya sampai dengan batas waktu yang memang ditentukan pemerintah, di mana untuk properti sendiri itu batas waktunya sampai dengan 31 Agustus dan untuk otomotif itu sampai dengan 31 Desember. Selain Consumer Confidence Index, kita juga bisa memperhatikan data retail sales. Retail sales di tahun 2020 itu ada di 4,8 atau sebelumnya juga mengalami penurunan minus 1,2. Tapi memang dari retail salesnya sudah mulai mengalami perbaikan. Secara garis besar, saya melihat bahwa dari sisi otomotif ini kan ada 3 tahapan, di mana pemerintah itu memberikan batasan PPNBM yang dimana 100% itu pada bulan Maret hingga Mei.
Kemudian PPNBM ada diskon sebesar 50% itu di Juni hingga Agustus, dan September hingga Desember itu sebesar 25% diskon dari PPNBM-nya ya. Jadi mungkin kita lihat juga bahwa daya beli masyarakat kita untuk saat ini bisa dikatakan belum tumbuh cukup signifikan. Jadi sebenarnya belum terlalu direspon baik juga. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini jarak range-nya lebih panjang, ini kan tentu lebih menarik juga gitu buat retail. Oke, jadi range kebijakannya pendek begitu ya. Tadi Mbak Rizka sudah sampaikan ada yang sampai Agustus, ada yang kemudian sampai Desember, dan di saat yang sama daya beli masyarakatnya juga belum pulih begitu ya. Jadi lonjakan-lonjakan baik penjualan ataupun pembelian dari sisi properti dan otomotifnya bisa kita bilang masih belum akan terlihat ya Mbak dalam waktu dekat. Iya, dalam waktu dekat ini belum terlalu terlihat signifikan, walaupun memang sudah ada mulai pemulihan karena di awal Januari kita lihat juga dari sisi perekonomian sudah mulai membaik. Kita lihat dari sisi tersebut. Kemudian dari untuk sektor properti sendiri ini kan merupakan ada batasan juga, di mana yang berlaku untuk PPNBM-nya itu adalah rumah yang sudah diserah terimakan, baik itu rumah maupun apartemen yang sudah diserah terimakan. Kita juga bisa melihat bahwa ini kan kebijakan baru efektif di bulan Maret. Nah, untuk pembangunan rumah aja kita membutuhkan waktu kurang lebihnya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan nanti apakah ini masih berlaku? Kan sebenarnya PPNBM ini berlaku ketika ini sudah diserah terimakan gitu. Jadi waktunya ini cukup sempit untuk yang properti. Oke, cukup sempit untuk yang properti begitu ya. Dan tadi otomatis juga sudah sempat disinggung begitu ya oleh Mbak Rizka gitu. Nah, kemudian dari kebijakan ini dengan jangka waktu yang terbatas, dalam waktu dekat juga akhirnya kan kejar-kejaran ya, belum bisa terlihat juga data penjualannya atau lonjakan permintaannya. Tapi kebijakan ini sendiri Mbak Rizka, kalau kita tarik ke sisi pasar modal, nah ini apa yang kemudian akhirnya, apakah kemudian ada sisi menarik juga kalau kita lihat dari kacamata pasar modal? Iya, kalau dari kacamata pasar modal ini tentunya sangat menarik ya untuk saham-saham properti. Kita lihat bagaimana pekan lalu, khususnya tuh di hari Senin, semua saham di sektor properti, khususnya developer, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada hari kedua sampai dengan di akhir pekan ini kan mengalami koreksi. Jadi sebenarnya di sini terlihat bahwa ini direspon positif oleh pelaku pasar. Kemudian juga kita lihat hari ini mayoritas saham-saham di sektor properti juga mengalami penguatan. Jadi koreksi yang terjadi pada pekan lalu setelah di hari Senin kan ini sempat melemah ya. Itu sekarang direspon positif kembali oleh beberapa saham properti. Jadi memang potensi kenaikan untuk saham-saham di sektor properti ini masih berlanjut. Kemudian yang perlu kita lihat di saham sektor otomotif, khususnya saham Astra Internasional ya. Ini kita lihat kan memang Astra kenapa semakin hari mengalami penurunan, pelemahan. Ya, kita juga bisa lihat bagaimana kinerja Astra itu di tahun 2020, khususnya untuk penjualan mobil itu kan turun hingga 50%. Jadi bisa kita bayangkan untuk saat ini recovery dengan beberapa kebijakan yang ada tentunya membutuhkan waktu. Jadi memang untuk saham otomotif kita lebih ke benchmarknya Astra. Kenapa? Karena Astra merupakan market cap yang paling terbesar di saham aneka industri, di sektor aneka industri gitu, dan memang penjualan juga lebih besar di Astra. Nah, untuk saham-saham sektor properti dan otomotif, saya lihat potensi kenaikan ada, tapi mungkin lebih cenderung untuk jangka panjang. Kita jangan masuk saham sektor properti atau otomotif untuk jangka pendek, sangat disayangkan gitu. Oke, jangka pendek sangat disayangkan begitu ya, meskipun tadi udah ada improvement terlihat dari properti. Tapi kalau kita tengok tadi ke otomotif, salah satunya Astra, justru memang terlihat penurunan begitu ya, dari
awal tahun 2021 aja juga ini kelihatan sekali grafisnya sepertinya masih cukup melemah. Nah, kemudian dari sektor-sektor itu begitu, Mbak Rizka, apakah kemudian akhirnya investor nih teman-teman dari IDEX Channel juga mulai bisa melihat dua sektor ini nggak Mbak untuk kemudian bisa dilakukan penambahan portofolio atau kemudian masuk ke target-target yang bisa diburu atau gimana Mbak? Ya, tentu memang saat ini merupakan saat yang menarik untuk kita masuk pada saham di sektor otomotif dan di sektor properti khususnya ya. Karena kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak bisa direspon secara cepat, tapi ini saya lihat memang akan direspon tapi secara bertahap oleh pelaku pasar karena tadi daya beli masyarakat, pulihnya daya beli masyarakat tentunya kan akan mendorong kedua sektor tersebut. Jadi untuk saham-saham seperti Astra Internasional itu di sektor subsektor otomotif dan kemudian juga kita lihat saham-saham di sektor properti, kita lihat ada beberapa big caps yang memang cukup menarik, ya itu bisa kita koleksi saat ini. Ketika mereka turun, kita bisa averaging down dan kita juga ini lakukan investasi untuk jangka panjang. Jangka panjang dalam hal ini adalah kalau properti kita bisa lihat mungkin nanti 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Jangan kita properti 1 tahun, jangan maksud saya kira-kira di 3 bulan udah kita jual gitu, jangan, tapi lebih ke jangka panjang. Oke, jadi memang tadi lagi-lagi time frame-nya seperti yang cukup penting begitu ya untuk bisa diperhatikan. Mungkin sangat pendek juga sepertinya belum bisa kalau tadi dilihat dari pernyataan Mbak Rizka. Oke, anyway kayaknya aku juga mau tanya soal lebih detail lagi ya Mbak, soal saham-saham. Kita tadi udah sempat ulas-ulas tuh, singgung tuh ada Astra, ada saham-saham properti. Tapi mungkin teman-teman di sini soalnya udah banyak yang nanya juga nih Mbak Rizka, saham per sahamnya. Nah ini aku mau tanya dari properti dulu deh. Astranya nanti aku simpen dulu. Properti sendiri kalau setelah kebijakan ini ataupun mungkin sebelum kebijakan ini ada nggak sih yang memang akhirnya jadi semakin menarik? Oke, say kita sebut ada beberapa saham properti ya. Ada Sumarekon, ada Ciputra, ada BSDE, ada Alam Sutra. Nah, dari kita ambil sampel 4 saham ini sendiri, ada nggak yang akhirnya juga menarik setelah kebijakan ini terutama? Ya, setelah kebijakan ini keluar, tentu ini sangat menarik sekali untuk untuk sektor properti yang melakukan pembangunan di bidang perumahan maupun apartemen. Apalagi kalau yang di perumahan ini kan jatuhnya juga lebih cepat pembangunannya dibandingkan dengan apartemen ya. Karena tadi ini kebijakan batasannya ada pada saat serah terima baru itu berlaku. Jadi saya lihat bahwa sektor saham-saham yang lebih diuntungkan adalah yang banyak di landed house gitu. Ketika dia merang. Iya. Kalau di landed house ya, berarti ya, silakan Mas. Kalau apartemennya udah selesai juga itu menarik sih. Kalau apartemennya sudah selesai. Oke, jadi kalau kita spesifik ke landed house begitu, sahamnya apa aja? Tapi kayaknya tadi Mbak Rizka masih mau lanjutin. Silakan Mbak, sorry aku potong terus. Ya nggak apa-apa, nih dilanjutkan tadi juga sama pertanyaan Mas Fajar ini sejalan ya. Kita lihat untuk saham seperti Alam Sutra, ASRI. ASRI ini kan dia lebih banyak pembangunan di landed house. Kita tahu juga bahwa ASRI itu tahun lalu, marketing sales ASRI tahun lalu sebesar 2,8 triliun. Nah, ini dibandingkan dengan tahun 2019 memang dia turun 10%. Tapi pencapaiannya juga masih cukup baik. Jadi memang salah satunya ASRI. Kemudian juga dari sisi marketing sales dari CTRA, kemudian Sumarekon, mereka cukup agresif juga untuk menargetkan marketing sales di tahun 2021 ini. Marketing sales seperti halnya Sumarekon. Sumarekon kan juga bukan hanya di high-rise building, tapi dia juga menyasar ke landed house. Untuk marketing sales dari Sumarekon di tahun 2020 itu kan lebih baik juga kita lihat pencapaiannya dibandingkan dengan
revisinya. Dia sempat revisi tahun 2020 2,5 triliun, kemudian pencapaiannya 3,3 triliun. Tapi di tahun ini dia masih optimis untuk mencapai marketing sales di 3,5 triliun. Jadi saya lihat bahwa ini sejalan juga dengan target-target mereka. Summarecon, Asri, CTRA yang mungkin masih ini saya lihat masih berpotensi. Kemudian juga LPKR juga sama, dia juga menargetkan marketing sales di tahun 2021 itu sebesar 3,5 triliun. Jadi sebenarnya mayoritas saham-saham properti, saham-saham di sektor properti itu juga masih menarik ya. Nah, kemudian mungkin yang lebih menarik lagi tadi ketika dia sudah apartemennya sudah jadi atau landed house-nya juga sudah jadi udah siap diserah terimakan. Oke. Apartemen sudah jadi atau landed house sudah jadi, tapi ada beberapa tadi ya info yang juga disampaikan Mbak Rizka, ada Summarecon, CTRA, Asri, begitu ya, LPKR juga tadi disebut. Tapi sebelum saya lanjutkan, Mbak Rizka, ini saya juga ingin informasikan ke teman-teman, boleh yang ingin bertanya di kolom komentar. Tadi juga sepertinya sudah banyak yang nanya nih Mbak Rizka, beberapa saham terutama di properti begitu ya, untuk yang ditanyakan. Kemudian tapi sebelum kita gali lebih detail lagi Mbak Rizka dari saham-saham tadi, ini ada pertanyaan yang juga sudah masuk dari Alvin Cindana. Alvin Cindana bertanya, Mas dan Mbak, kalau dari kebijakan potongan DP KPR dan potongan PPNBM, apakah akan pengaruh besar ke sektor finansial? Nah, ternyata Mas Alvin ini melihatnya justru dengan kacamata yang lain lagi nih, Mbak Rizka, ke sektor finansialnya sendiri. Ke sektor itu gimana kalau untuk kebijakan tersebut? Iya, tentunya ini kan sebenarnya untuk mendorong kredit. Tentunya ini berpengaruh terhadap sektor finansial, khususnya perbankan. Perbankan sebelumnya memang juga kita lihat dari sisi kreditnya juga mengalami perlambatan kredit di tahun 2020. Nah, tahun ini dengan didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah melalui stimulusnya, ini diharapkan memang akan mendorong juga sektor kredit di perbankan. Tapi untuk perbankan sendiri saya lihat masih cukup hati-hati dalam penyaluran kredit. Dan ini juga memang disyaratkan, ada beberapa syarat untuk perbankan bisa melakukan pembiayaan kredit 0%, itu seperti NPL dari perbankannya tidak boleh lebih dari 5% gitu. Nah, kita lihat juga ini kan sekarang yang jadi keluhan oleh beberapa pelaku di sektor properti adalah ketika misalnya kita mengajukan 10 orang untuk kredit di perbankan, ini yang diterima itu bisa cuma 5 orang atau 8. Sementara 2-nya itu tidak masuk kategori karena mereka juga di tengah kondisi saat ini lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya DP 0% ini itu juga bisa dikatakan akan memberatkan dalam sisi cicilan. Kan cicilannya tentu akan semakin besar ya. Sementara kita lihat daya beli masyarakatnya juga masih belum pulih 100% gitu, masih recovery. Jadi dari tadi DP 0% seandainya di approve juga cicilannya akan lebih besar. Kemudian ini kan kita sekarang melihat bahwa baik itu KPA maupun KPR itu memang ada jangka waktu yang ditentukan, ada kurang lebih ada yang perbankan 10 sampai ada yang maksimal sampai 30 tahun. Ada yang 5 tahun, 10 sampai 30 tahun kan gitu. Nah, tapi ini juga mungkin lebih disesuaikan juga dengan usianya, makanya ini tidak akan serta-merta langsung membuat sektor perbankan di perbankan itu langsung agresif gitu, enggak, tapi memang ada pemulihan. Tentunya kita harapkan pemulihan itu terjadi di penyaluran kredit perbankan. Oke, jadi memang untuk Mas Alvin tadi bertanya tidak serta-merta, karena ternyata ada beberapa hal yang juga diperhatikan oleh sektor finansial dari sisi penyaluran kredit terkait prudensial dan juga rasio-rasio tadi NPL salah satunya juga harus diperhatikan. Kemudian dari konsumennya juga akhirnya bisa jadi justru malah memberatkan dari sisi cicilan. Jadi beberapa view memang bisa dilihat dari kebijakan ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Alvin. Kemudian saya lanjutkan ke saham properti tadi Mbak Rizka. Ada CTRA, BSDE, atau SMRA.
Ini ada yang bisa kita perhatikan lebih spesifik nggak, Mbak Rizka, di antara saham-saham itu tadi? Mungkin yang masuk dalam view-nya Mbak Rizka bisa direkomend juga mungkin ke teman-teman sebagai salah satu saran aja atau acuan. Ya. Ini saya lihat untuk saham SMRA dari awal tahun dibandingkan dengan BSDE dan ASRI, ini kalau di year to date itu kan rata-rata mengalami penurunan untuk BSDE ASRI. Sementara SMRA kita lihat ini masih positif 9,32%. Jadi saya lihat di sini untuk Sumarekon itu juga masih menarik untuk kita lakukan akumulasi beli untuk saham SMRA. Oke. Untuk Ya, silakan Mbak Rizka. Ya, untuk hari ini juga memang saham SMRA naik sebesar 1,15%. Dan kita lihat juga di pekan lalu memang SMRA sempat mengalami penurunan, tapi hari ini kita lihat dia mampu mempertahankan kenaikannya hari ini. Tadi opening 870, tadi sempat menyentuh di level 900. Nah, kita bisa beli SMRA itu di kisaran 870 sampai 880 juga masih bisa. Oke, masih bisa dilakukan pembelian ya di kisaran level tersebut untuk SMRA karena sepertinya masih cukup terlihat. Oke, itu bisa jadi satu tambahan informasi nih buat teman-teman. Sementara dari SMRA ke saham lain yang juga prospektif ada nggak Mbak? Mungkin satu lagi atau dua lagi dari propertinya? Iya, untuk dari properti kita bisa memperhatikan saham CTRA. CTRA kita juga bisa untuk lakukan akumulasi beli. Untuk CTRA sendiri ini mungkin nanti ini jadi rekomendasi kedua ya setelah Sumarekon. Jadi yang pertama adalah SMRA, yang kedua CTRA. Untuk CTRA saat ini dibeli juga masih oke untuk kita koleksi untuk jangka panjang. Untuk hari ini hari ini di klasifikasi pertama kan 1140 ya. Iya, 1140. Iya, kita nanti bisa beli di kisah. Sebenarnya masih bisa sih beli di 1140 atau mau tunggu di 1135 juga nggak apa-apa. Oke, jadi memang belum terlalu jauh ya dari level-level saat ini ternyata untuk CTRA yang hari ini di closing sesi pertama, teman-teman jika ada datanya bisa teman-teman lihat ini ditutup di 1140. Jadi sepertinya mungkin dua saham properti tadi bisa mewakili dari sektor tersebut ya. Dan ini sepertinya juga Mbak Rizka bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis Agustin. Selamat siang Mbak Lilis, kalau beli saham properti sekarang ini oke nggak? Oke-oke aja, tapi memang tadi ada spesifik yang perlu diperhatikan ya. Tadi salah duanya mungkin ada SMRA dan juga CTRA yang tadi sudah disinggung sama Mbak Rizka. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya juga boleh kalau teman-teman saham properti, tapi saya ingin bergeser dulu nih ke saham otomotif yang tadi juga sudah disinggung, ada Astra Internasional. Mbak Rizka, untuk Astra gimana nih? Tadi sempat dikasih sedikit teaser bahwa penurunannya kayaknya masih berlanjut. Tapi Astra masih oke nggak ya untuk jadi salah satu pilihan teman-teman IDEX Channel? Iya, saya melihat kalau saham gini malah saya paling suka untuk koleksi saham-saham seperti Astra. Karena kita tahu sebenarnya dalam kondisi normal, ini kan nanti semua akan berjalan seperti biasa ya, dari sisi penjualan tentunya akan kembali pulih. Kemarin kita lihat ya wajar lah kalau seandainya Astra kita lihat secara year to date-nya mengalami penurunan 8,3%, kemudian dalam 1 tahun 13,67%. Ini merupakan penurunan yang wajar juga saya lihat. Jadi untuk masuk kepada saham Astra nggak perlu takut kalau seandainya sahamnya turun lagi, ya kita averaging down aja, karena namanya untuk investasi, apalagi kita tahu juga fundamental perusahaannya ini bagus, cuma wajar karena kondisi pandemi. Ini kan kita lihat aja, kita kalau beli saham yang seperti ini tunggu di atas, saya rasa itu malah sayang banget. Ini timing yang tepat untuk membeli saham seperti Astra saat ini. Oke, saat yang tepat untuk membeli saham Astra.
tetap dilihat juga begitu ya bagaimana kemudian nanti pergerakannya, tapi Mbak Rizka ternyata masih bilang cukup oke nih untuk Astra. Nah, teman-teman boleh juga dicatat. Nah, tapi dari sektor otomotif juga ada juga yang memang nyambung ke finance-nya nih, Mbak. Ini aku sambung juga nih dari pertanyaan ada teman-teman nanya soal Indomobil nih, Mbak Rizka, IMJS, kemudian ada iya. IMAS. Nah, Indomobil ini sendiri kalau kita lihat, kalau kita compare sama ASII, masih masih lebih oke ASII kah, atau IMJS juga bisa jadi salah satu pilihan nih? Ada IMJS, ada IMAS ya, ini kalau aku nggak salah IMJS. ya. Iya. Iya. Nah, kalau kita compare, Meskipun mungkin IMJS lebih ke finance-nya yang ya. iya. Kalau kita compare mungkin nggak bisa apple to apple ya Kak untuk IMJS Uh, sama ASI karena uh, IMJS dari sisi market cap-nya juga ini kan jauh banget. Kalau Astra market cap-nya 223 triliun sementara uh, IMJS cuma 2,68 triliun. uh, Jadi dari sisi fluktuasinya juga di pasar ini kan tentu lebih agresif IMJS, bahwa baik itu uh, naik atau turunnya gitu. Biasanya saham-saham ini relatif lebih berfluktuasi. Dan kita lihat IMJS untuk kinerjanya sendiri itu pada kuartal kedua dan kuartal ketiga ini terlihat minus untuk laba bersihnya atau mengalami rugi bersih. Saya lihat bahwa ini sesuatu yang wajar karena pandemi semuanya terimpact ya. Tapi ya memang untuk baik untuk saham Astra maupun IMJS ya ini boleh kita koleksi, tapi mungkin waktunya aja kita lebih hati-hati kalau untuk IMJS. Ini kita boleh koleksi karena stimulus yang diberikan bukan hanya ke Astra nih berpengaruhnya, tapi ke semua sektor. Ke semua sektor yang ada di dalam otomotif yang berpengaruh maksudnya ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang tadi juga ada sisi yang di-highlight, ada likuiditas, kemudian fluktuasi dari IMJS ataupun mungkin IMAS begitu ya, juga masih sama satu grup ini untuk yang berhubungan dengan sektor otomotif. Nah, itu mungkin juga sudah mewakili tadi pertanyaan dari Galaxy Bike ya, sudah nanya tadi pertanyaan itu. Kemudian ini ada lagi yang nanya Mbak Rizka, kayaknya kita balik ke properti lagi nih. Andrianto 78. Ini nanyanya kencang sekali, BSD gimana nih? Baiknya beli di harga berapa setelah turun sebelum closing di sesi pertama? Mbak Rizka, BSD dong. BSDE ya. Oke, BSDE kinerjanya juga sudah mulai melakukan terlihat perbaikan di kuartal ketiga. Setelah kuartal kedua itu terlihat banget dampaknya dari COVID-19. Untuk BSDE juga masih bisa kita lakukan akumulasi beli. Ini sama untuk jangka panjang, apalagi BSDE kita tahu juga dia memiliki banyak tanah juga ya. Kemudian dari sisi tanahnya banyak, kemudian pembangunan di perumahan maupun di apartemennya juga ini cukup banyak. Jadi ya untuk BSDE saya lihat masih prospektif juga. Untuk BSDE sendiri kita bisa beli itu di level saat ini di level 1210 kita bisa ajar kanan, atau kalau mau tunggu nanti BSDE kita tunggunya di 1150. Kalau misalkan mau tunggu di hari besok atau lusa, kalau seandainya mengalami penurunan kita tunggu di 1150, itu juga level yang cukup aman. Dan BSDE juga salah satu saham yang memang bisa kita beli untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya properti semuanya baik, yang penting kita lakukan lebih sabar aja kalau untuk saham-saham properti. Oke, saham properti semua baik tapi sabar-sabar aja. Nah, tadi ada BSDE tuh, tadi yang nanya Andrea ya kalau nggak salah ya. Level-levelnya bisa diperhatiin juga tadi 1150, 1200 juga bisa dilihat dari reviewnya Mbak Rizka. Tapi kembali lagi teman-teman harus tetap balikin ke horizon investasi atau strateginya teman-teman ya, dan juga toleransi resikonya. Ini cuma sebagai tambahan informasi aja. Nah, kemudian tadi juga ada yang nanya Mbak Rizka soal ASRI ini. Kayaknya tadi belum kita bahas juga nih ASRI. Tadi ada beberapa yang aku cek di kolom komentarnya, ASRI juga ditanyain. Karena kita bahasnya sektor yang memang banyak banget pemain utamanya, emiten-emitennya. ASRI gimana Mbak Rizka?
Asri. Nah, kalau Asri ini saya lihat dia agak cukup berbeda nih trennya sama Hmm. beberapa saham properti lain. Dia kan kalau sekali naik kita lihat itu bisa puluhan persen ya, Mas Fajar. Maksudnya terkadang nih Asri lebih fluktuatif dan memang di harga saat ini masih menarik, cuma mungkin range-nya juga jadi lebih sempit karena Asri kita lihat itu kalau lihat secara 6 bulan terakhir ini kan naiknya udah 87%. Kalau ngikutin juga Asri itu suka di untuk trader banyak juga yang masuk ke saham Asri. Jadi kalau untuk jangka panjang ya mungkin Asri saya lihat sih sebagai opsi, bisa jadi opsi cuma bukan opsi yang pertama atau kedua ya, mungkin jadi opsi yang lain karena agak cukup riskan fluktuasinya aja. Oke, agak risky nih Iya, menurut Mbak Rizka untuk Asri iya karena tadi betul. ada ada kenaikan yang memang bisa secara tiba-tiba begitu ya tadi naiknya. Meskipun memang Iya, secara general properti karena ini kita harapkan eh, karena iya gimana karena Mbak tadi gini Mbak? Mas Fajar ya, kalau naiknya signifikan sih nggak apa-apa, kalau turunnya ikut signifikan kan bikin Pas ini turunnya ya. juga apa namanya. Iya, was-was kita. Jadi kita mendingan kalau sebagai investor yang pengen saham-saham yang tenang aja gitu. Oke, saham-saham yang tenang, yang akhirnya nggak bikin panik gitu ya. Tiba-tiba panik, Iya, tiba-tiba happy gitu. Dua-duanya juga mesti diperhatikan ya. Oke, Mbak Rizka, ini ada yang nanya lagi nih, tapi kayaknya bukan sektor tadi. Kalau kalau sorry dari A_MNDSR, kalau untuk investasi jangka panjang direkomendasikan di sektor properti dan otomotif. Lalu untuk jangka pendeknya sektor apa ya yang direkomendasikan? Nah, ini gimana Mbak Rizka jawabnya? iya. Kalau kita berbicara jangka panjang, memang yang menarik kita adalah otomotif, properti, perbankan. Itu untuk jangka Hmm. panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek, ya kita bisa lihat bagaimana saham-saham teman-teman semua di sini yang banyak pegang Antam, pasti banyak ya. Hmm. Karena kita lihat di sini Iya. kan dari nilai value transaksinya juga paling tinggi biasanya secara harian. Nah, ya itu bisa terlihat bagaimana sektor-sektor yang kita koleksi secara jangka pendek biasanya sektor pertambangan, kemudian sektor perkebunan. Itu mereka memiliki siklus kapan harga batu Hmm. bara itu naik, kapan harga batu bara mengalami penurunan, harga minyak naik, harga minyak turun, kemudian juga harga CPO, itu kan semua memiliki tren masing-masing. Kita berbicara mengenai tren batu bara, kita lihat ini lagi musim apa, musim dingin kah, atau musim panas. Ketika musim dingin, permintaan akan batu bara itu semakin tinggi. Jadi biasanya saham-saham yang ada di subsektor batu bara ini jadi incaran buat para investor atau para trader. Kita lihat di akhir Hmm. tahun kemarin, khususnya di kuartal 4, kita lihat bagaimana harga saham-saham di sektor pertambangan naiknya signifikan ya. Nah, kemudian juga di bulan Januari kita lihat naiknya juga masih cukup signifikan. Tapi untuk sekarang ini sudah mulai berubah trennya. Itu salah satu contoh saham berdasarkan siklusnya gitu. Jadi Oke. lebih ke jangka Cyclical pendek. ya berarti ya. Iya, Oke, salah satunya tadi di sektor mining atau pertambangan. Meskipun memang satu poin yang nggak bisa dilupakan juga, kalau merhatiin sektor ini jangan lupa harga komoditasnya juga tetap dipantau ya Mbak Rizka ya. betul. Karena yang jadi acuan merupakan harga komoditasnya. Saham tersebut Hmm. kalau naik tapi harga komoditasnya malah turun, ini something wrong. Bisa jadi ya kenaikan tidak sesuai dengan benchmarknya, ini merupakan kenaikan yang tidak wajar. Kenaikan yang tidak wajar, ya kita mesti siap-siap mental untuk penurunan juga nanti yang signifikan nantinya. Karena ini common banget sih di saham yang seperti itu, naik Eh, turun cepat gitu. Ya itu. Jadi semoga bisa menjawab tuh tadi dari pertanyaan jangka pendek apa sih sektor yang bisa direkomendasi, mungkin itu bisa jadi salah satu acuan. Anyway, Mbak Rizka, aku mau kembali ke tema lagi. Ini kayaknya kita sebentar lagi juga waktu kita makin terbatas ya, Mbak.
apa akhirnya mungkin bisa di remind lagi, di restate lagi untuk teman-teman atau sobat investor IDX Channel terkait dengan kebijakan PPNBM dan juga DP 0% untuk saham di properti dan otomotif, biar teman-teman juga bisa lebih yakin Mbak melihat sektor ini atau saham-saham tadi. Iya, kita mulai dulu dari properti. Ini kan merupakan kebijakan yang baik dengan adanya stimulus pemerintah, khususnya pemberian insentif pembebasan pajak untuk rumah dengan harga jual. Ini pembebasan pajak paling tinggi kan 2 miliar. Setelah 2 sampai 5 miliar, ini kan potongannya menjadi 50% untuk PPN-nya. Kemudian yang kedua, ini juga baik untuk sektor properti dari sisi pemangkasan tarif PPh final atas sewa tanah dan bangunan yang saat ini tarifnya sebesar 10% dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang ketiga, ini ada juga pelonggaran syarat orang asing untuk membeli apartemen sepanjang syarat-syaratnya itu terpenuhi seperti visa, paspor, izin tinggal. Ini kan juga sebenarnya cukup baik untuk sektor properti. Kemudian juga kita lihat ini baik nanti di sektor properti maupun di otomotif. Ini kita mesti perhatikan di daya beli masyarakat. Pemerintah dengan program PEN ini kan juga sekarang sedang melakukan beberapa hal atau dari stimulus untuk terus menumbuhkan daya beli masyarakat. Kita mungkin tidak bisa melihat ini secara langsung dampaknya, tapi kita bisa melihat nanti lebih di kuartal kedua, kuartal ketiga. Di kuartal ketiga ini nanti akan mulai terlihat gitu dari semua impact yang telah diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk saham-saham properti dan saham di otomotif, ya kita mesti sabar, jangan mengharapkan return dalam waktu yang cepat. Kita perlu untuk melakukan tadi juga review juga laporan keuangannya. Siapapun yang menyarankan atau merekomendasikan saham, kita bisa itu menjadi sebuah masukan, tapi kita kembali lagi sebagai investor, kita harus mengerti betul kita masuk kepada saham apa, alasan kita masuk itu apa, dan kita kan nanti sebagai pemilik ya, kita karena sebagai investor itu sama dengan kita menjadi pemilik. Sebagai pemilik tentunya kita juga harus terus well update atas semua informasi yang ada. Karena yang namanya kebijakan itu bisa sewaktu-waktu berubah atau ada kebijakan tambahan baru. Seperti halnya juga kita lihat dari sisi kredit, ini pemerintah kan memang berbagai cara dilakukan. Seperti halnya dari Bank Indonesia juga kembali memangkas suku bunga ya. Ini kan juga sebenarnya akan menggerakkan di sektor real gitu. Kita lihat bagaimana sekarang perbankan juga memang relatif lebih murah dari segi bunga kredit yang disalurkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan ini juga biasanya ada adjustment per 6 bulan sekali sejak keputusan dari Bank Indonesia. Oke. Itu sepertinya poin-poin utama nih dari summary-nya dari pembicaraan kita kali ini, Mbak Rizka ya. Saham-sahamnya tadi udah diulas juga, rekomendasinya juga mungkin bisa jadi tambahan informasi juga buat teman-teman, kemudian menyikapi kebijakan ini dan memandang sektor-sektor ini untuk berinvestasi juga tentunya bisa dicatat juga tadi sama teman-teman. Jadi semoga memang akhirnya investasinya tetap sesuai dengan tujuan dan targetnya ya Mbak Rizka ya, karena kita juga senang ya kalau kita bisa bantu teman-teman untuk bisa lebih komprehensif lagi memahami satu isu dan gimana sih efeknya kepada sektor-sektor tertentu. Anyway, Mbak Rizka, kayaknya kita udah sampai di ujung sesi ini. Terima kasih banyak ya Mbak Rizka sudah bergabung bareng IDX Channel di Break Time kali ini. Jangan bosan-bosan ya Mbak, karena teman-teman masih pada penasaran nih kayaknya untuk sektor-sektor lainnya. Siap. Oke, thank you Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Oke teman-teman, tadi kita udah diskusi ya cukup panjang dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal, dan rekomendasinya juga mungkin bisa juga ditambahan masukan atau saran untuk teman-teman yang sampai saat ini mungkin sambil mantengin RTI-nya, sambil mantengin aplikasi dari sekuritasnya untuk bertransaksi, monggo aja, tapi tetap
kita kembalikan ke teman-teman lagi bagaimana kemudian menyikapi hal ini. Tadi udah dijelasin ya beberapa poin-poin utamanya, dan memang tidak hanya satu faktor aja nih yang akhirnya bisa mengangkat satu sektor ataupun satu saham tertentu. Dan saya juga mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk tetap ikuti informasi-informasi terbaru soal pasar modal, ekonomi, dan bisnis di IDX Channel ya. Nggak hanya di Instagramnya nih, tapi saksikan juga tayangan live program TV kita di beberapa platform, ada di IndiHome gitu ya, kemudian juga di First Media dan MNC Vision. Dan juga yang belum follow akunnya IDX Channel di Instagram @idx_channel dan juga YouTube untuk bisa dapat informasi terbaru, silakan aja untuk bisa keep update begitu. Dan mungkin kalau mau tanya juga silakan aja, boleh. Kalau mau tanya-tanya seputar pasar modal, kemudian investasi, mungkin mau komen-komen balas postnya admin kita di IDX Channel, silakan aja. Nanti kalau memang kita sempat pasti kita akan balas. Dan mungkin teman-teman itu aja untuk sesi break time kita kali ini. Semoga bisa jadi pencerahan baru, semoga bisa membuka mata juga dan menambah satu referensi dan juga informasi untuk tema kita kali ini. Terima kasih banyak, saya Fajar Wayong, sampai jumpa.